Dalam semangat penghormatan saya terhadap semua agama, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa wawasan yang lebih dalam tentang makna esoteris agama Islam. Ada beberapa matematika fantastis yang tertanam sejak kelahiran Muhammad. Jadi pertama-tama judul yang satu ini disebut abjad. Abjad Allah sama dengan 66 dan nama 99. Jadi saya telah membaginya menjadi 4 bagian dan kita akan membahas apa arti abjad. Ini seperti gamatria. Gamatria berarti dalam bahasa Inggris jika A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3, di mana orang-orang kuno mengaitkan nilai-nilai numerik huruf matematika untuk setiap huruf dalam alfabet mereka. Jadi ketika kita melihat nama Allah, ALL, jadi begitulah cara penulisan Allah dalam bahasa Arab. Dan mereka mulai dari kanan dan berlanjut ke kiri. Dan hal yang indah tentang itu adalah ketika Anda melihat punggung tangan kanan Anda, saya akan meraihnya. Ini tangan kanan, saya punya tekstur. Cara menggambarnya adalah jari kelingking adalah huruf alfa, lalu 2 huruf L adalah huruf alfa domba, lalu kembali ke bunyi H, lalu rambut. Jadi, saya ingin menunjukkan cara menggambarnya. Jadi, kita punya huruf A yang turun, lalu huruf L yang turun, lalu naik seperti itu. Jadi, itulah nama Allah. Artinya, nama Tuhan sebenarnya ada di tangan kita. Saya akan menunjukkannya lagi di bagian lain. Namun, yang kita lakukan adalah mencari frekuensi numerik dari nama suci Allah ini. Kita akan mempelajari bahwa ada 99 nama, tetapi ini adalah nama dasarnya. Jadi, saya memutuskan untuk menulis alfabet Arab saya. Jadi, seperti ABCD Alpha, semuanya ada di sana. Ada 28 karakter. Ketika kita sampai pada huruf domba, bentuk L-nya bernilai sekitar 30. Lalu, kita punya huruf non-rambut. Ini adalah nilai kelima yang ada dalam nama Allah. Ya. Jadi kita punya 28 karakter, tetapi yang konsisten untuk nama Allah adalah huruf Alf, 30 untuk domba, 2 huruf L. Itulah sebabnya kita punya huruf kecil di bagian atas. Huruf itu berarti kita punya penekanan pada 2 bunyi huruf L, yaitu Allah, dan ujung ekornya adalah bunyi huruf H, yaitu rambut. Jadi totalnya menjadi 60. Jadi karena totalnya menjadi 60 atau 66, maaf, mereka juga memutuskan bahwa mereka adalah pecinta kotak ajaib ini. Kotak ajaib adalah kotak ajaib yang paling primitif dari 3 kali 3. Kita akan membutuhkan kotak ini untuk membuat kotak ajaib yang totalnya menjadi 66. Jadi menurut definisi, 9 angka pertama adalah angka dari 1 sampai 9, 3 kolom, dan 3 baris, dan bahkan 2 diagonal. Jadi, jika kita menggunakannya sebagai template, mulai dari angka 1, 2, dan 3, kita akan mendapatkan pola 1, 2, 3, 4, 5 di tengah, 6, 7, 8, 9. Jika saya mengikuti angka-angka yang sama, saya akan mulai dari sini. Saya akan mulai dengan 18, tetapi ikuti jalur itu. Saya pergi ke 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Saya mengikuti yantra ini, 25, dan saya pergi ke sana. Tiba-tiba saya mendapatkan kotak ajaib yang semuanya berjumlah 66. Jadi, sama seperti orang Tibet, orang Arab percaya bahwa setiap angka memiliki jiwa. Jadi, ketika kita menggabungkan semua ini, kita sebenarnya berbicara tentang komunitas jiwa yang hidup. Jadi, ini sangat sakral. Inilah yang saya sukai dari ini. Ini bukan sekadar geometri sakral. Ini matematika sakral. Dan karena setiap nama adalah getaran, ini adalah frekuensi. Jadi, 66 sangat istimewa. Tetapi bagaimana dengan 99? Dari mana asalnya? Jadi, ada 99 nama Allah. Arman adalah tentang pemberi rahmat. Arim berarti Bastao rahmat. Alas berarti yang perkasa. Al-Latif berarti yang paling lembut. Al-Jal Alham Al-Haq adalah kebenaran atau kebenaran mutlak. Al-Wahwah berarti ketika kita pergi 1, 2, 3.
Jadi ini adalah angka-angka di sini seperti ketika kita pergi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang satu di sini wah, cara kita menulis wahid atau angka 1 juga memiliki nilai 66. Jika kita menghitung al, al, dan wah, semuanya berjumlah 66 dan an adalah api cahaya ilahi. Jadi setiap nama memiliki makna yang sangat khusus dan ada 99 dan itulah sebabnya mereka selalu mengatakan A adalah Tuhan yang terbesar, tetapi apa yang mereka katakan pada dasarnya hanya ada satu Tuhan. Hal yang indah tentang Islam adalah bahwa mereka tidak percaya pada banyak Tuhan. Mereka percaya semuanya satu. Ini tentang kesadaran persatuan. Dan sebagai penutup, kita akan melihatnya lagi seperti kita melihat nama Allah tertulis di punggung tangan kanan. Kali ini kita akan melihat telapak tangan saya. Jadi, lihatlah gambar-gambar ini. Jadi, di tangan kiri saya akan menulis angka. Saya melihat garis-garis utama tangan saya. Ada angka 1 dan ada huruf V terbalik. Jadi, itu adalah angka 18 di tangan kiri saya. Dan jika saya melihat tangan kanan saya, ada huruf V terbalik itu. Saya mengikuti garis-garis alami tangan saya. Itu adalah angka 8. Dan itu adalah angka 1. Jadi, itu berarti 81. Jadi, jika kita melihat 18 plus 81, jumlahnya menjadi 99. Itulah mengapa 99 nama ini sangat sakral karena frekuensi keilahian ada di tangan kita. Itu adalah simbologi yang sangat istimewa, sangat kaya akan simbolisme. Dan mereka juga percaya bahwa Muhammad hidup selama 63 tahun. Jadi, jika Anda mengurangi 18 dari 81, pengurangannya adalah 63. Jadi ini hanyalah awal dari pengakuan bahwa ada keindahan dalam semua agama. Dan kemudian dengan menghormati keyakinan khusus ini, kita melihat bahwa mereka percaya pada apa yang disebut kesadaran kesatuan. Allah berarti semuanya adalah satu. Wah, terima kasih.